Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memudahkan langkah-langkah kita untuk mempelajari agamanya. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tersempurnakanlah segala kebaikan. Bi'idznillah ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap malamnya, setiap ba'da salat maghrib hingga memasuki waktu Isya untuk wilayah timur, khususnya kota Timika, Papua. Kita membahas kitab yang berjudul Fadail Syahr Ramadan, yaitu surat untuk kaum muslimin di bulan Ramadan, dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita telah menyelesaikan dari pembahasan sebelumnya, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang berjudul puasa Ramadan adalah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Puasa Ramadan adalah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi seorang hamba. Baik. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah mewajibkan puasa kepada kita semua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa tersebut kepada umat sebelum kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan bahwa puasa yang diwajibkan kepada kita adalah puasa bulan Ramadan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, beliau telah mengkhabarkan bahwa puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Ini khani fiddin wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Dalilnya sangat jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak mampu untuk melakukan puasa, apa yang dia lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengganti, wajib baginya untuk mengganti sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain itu. Iya. Dan bagi orang yang berat menjalankan puasa, wajib untuk membayar fidyah kepada mereka. Wajib untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini ikhwan fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Surah yang tertera dalam surah Al-Baqarah, ya, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Kata Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang ditentukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, kebenaran dan kesalahan. Ini adalah Al-Qur'an Al-Karim. Karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit pada bulan itu dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Iya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untuk kita. Ini ikhwan fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan hendaklah kata Allah Subhanahu wa taala, kamu mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur, la'allakum tashkurun. Iya. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, ya, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ya wajibnya puasa Ramadan di dalam hadis beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun atas 5 hal, 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima terakhir yaitu puasa Ramadan.
menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa Ramadan ini adalah pondasi atau yang mana Islam dibangun dengannya. Salah satunya dengan menegakkan puasa Ramadan. Selesai ikhwan fillah wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum, dari pembahasan ya dalam kitab beliau ini, di dalam bab yang berjudul puasa Ramadan adalah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya. Baik. Sekarang kita masuk dalam judul berikutnya, keutamaan Ramadan dan puasanya. Keutamaan Ramadan dan puasanya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, kaum muslimin, sesungguhnya amalan puasa adalah amalan yang sahih, yang sangat agung dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi apabila itu adalah puasa Ramadan. Kata beliau rahimahullahu taala, hal ini karena puasa Ramadan adalah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para hambanya. Allah juga menjadikan puasa Ramadan tersebut menjadi sebab kemenangan di sisinya. Kemenangan bagi para hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah taala, kullu amali bani Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'imi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu fami as-sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan yang dilakukan oleh manusia adalah untuknya. Satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Kecuali amalan puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat keinginannya, telah meninggalkan makanannya dan telah meninggalkan minumannya karenaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berpuasa farhatan, akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan tatkala dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Ya, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Ini minyak kasturi adalah parfum ya yang sangat wangi. Ini. Sedangkan ya bau mulut orang yang berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala, atyabu 'indallahi min rihil misk. Ya. Itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Dan juga di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatisy syayatin." Jika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup dan para syaitan akan dibelenggu. Iya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidaty syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang awal malam bulan Ramadan, para syaitan dan jin-jin yang jahat akan diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka akan ditutup hingga tidak ada satupun pintu yang dibuka dari pintu-pintu neraka tersebut. Pintu surga akan dibuka kata Allah hingga tidak ada satupun pintu di surga tersebut yang tertutup. Kemudian menyerulah seorang penyeru, "Wahai yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Wahai yang menginginkan kejelekan, berhentilah." Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan sejumlah orang dari neraka. Hal itu terjadi pada setiap malamnya. Ini ikhwan fillah wa akhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. Dan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataakum syahrul Ramadan, syahru barakatin yaghsyakumullahu fihi, fayunzilur rahmah wa yahattul khataya
wa yastajibu fihi ad-du'a yanzuru Allah ta'ala ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum wa malaikatah fa'arullaha min anfusikum khaira fa innallaha syaqiyya man hurima fihi rahmatullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan telah mendatangi kalian, bulan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menyelimuti kalian dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, mengampuni dosa-dosa kalian dan mengabulkan doa-doa kalian. Allah akan melihat bagaimana kalian berlomba-lomba pada bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya. Iya. Ketika kita berlomba-lomba di bulan tersebut, maka berugi orang-orang yang tidak berlomba di bulan Ramadan. Lalu membanggakan kalian di depan para malaikat. Allah akan membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Maka perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan diri kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan kebaikan. Fa'arullaha min anfusikum khaira fa innallaha syaqiyya man hurima fihi rahmatullah. Karena sesungguhnya orang yang sengsara adalah orang yang diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Sangat sengsara, ikhwan fillah wa qadbillah azanillahu wa iyyakum. Iya. Ketika apa? Ketika seorang hamba tidak dapat menampakkan kepada Allah kebaikan yang ada pada dirinya, tidak berlomba-lomba saat Ramadan mendatangi mereka. Kemudian ikhwan fillah wa qadbillah azanillahu wa iyyakum, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada 'alaikum shiyama Ramadan wa sanantu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan atas kalian dan aku menganjurkan kalian untuk salat malam pada bulan tersebut. Dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menegakkan salat malam. Barang siapa yang berpuasa dan salat malam pada bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, disebabkan atau dilandaskan karena keimanan dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i, hadis nomor 2210. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Orang-orang yang mereka menegakkan salat di bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan ridha dari Allah dan keimanan yang melandasi amalan mereka ini, maka ya khafidin wa khatifillah azinallahu ayyakum, tidaklah mereka keluar dari bulan Ramadan kecuali mereka keluar dengan dosa-dosanya yang telah diampuni, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Yakni semua manusia ketika dilahirkan oleh ibunya, dia dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah, masih suci, tidak berdosa dan tidak memiliki titik hitam di dalam hatinya dari jenis-jenis kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya. Ini khonifidin wa khotifillah a'azanillahu wa iyyakum. Selesai dari pembahasan yang terdapat dalam buku beliau ini, pembahasan yang berjudul keutamaan Ramadan dan orang yang berpuasa di dalamnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang dapat kita baca pada malam hari ini bermanfaat kepada kita. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.